Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Elda Nuzar, NPM 10060318086. Saya dari kelas SA Farmasi Fisika B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas farmasi fisika tentang materi surfaktan. Di sini saya pertama-tama akan menjelaskan prinsip HLB. HLB adalah singkatan dari Hydrophilic Lipophilic Balance. Pengertiannya adalah ukuran keseimbangan hidrofilik lipofilik dari suatu zat aktif permukaan. Prinsip dari HLB sendiri, makin rendah HLB suatu surfaktan, maka makin lipofilik surfaktan tersebut. Lipofilik itu dia nggak suka minyak atau bisa disebut nonpolar. Sedangkan makin tinggi nilai HLB surfaktan akan makin hidrofilik. Hidrofilik itu artinya dia suka air atau polar bisa disebut. Biasanya untuk menentukan hasil emulsifier biasanya menggunakan nilai HLB yang optimum sehingga mencapai sistem emulsi yang stabil. Yang kedua, kita akan menjelaskan tentang Gibbs absorption. Surfaktan memiliki bagian kepala yang bersikap menyukai air atau hidrofilik, sehingga bagian kepala tersebut masuk ke fase air. Surfaktan juga memiliki bagian ekor yang bersifat tidak suka air, namanya hidrofobik, sehingga bagian ekor tersebut masuk ke fase minyak. Perubahan tegangan permukaan di bawah KKM dapat dianalisis dengan Gibbs absorption. Isotherm untuk mendapatkan surface excess ditentukan dari kurva tegangan permukaan dengan konsentrasi larutan. Ketiga, kita membahas tentang potensial zeta. Potensial zeta adalah parameter muatan listrik antara partikel koloid. Makin tinggi nilai potensial zeta, maka akan semakin mencegah terjadinya flokulasi. Apa sih flokulasi itu? Flokulasi itu adalah peristiwa penggabungan koloid dari yang kecil menjadi besar. Nah, kegunaan dari potensial zeta ini untuk mengetahui kestabilan suatu larutan, untuk memprediksi morfologi permukaan suatu partikel, dan untuk mengetahui muatan permukaan atau surface charge. Elektroforesis, potensial zeta diukur dengan menerapkan medan listrik di seluruh larutan. Partikel dalam larutan dengan potensial zeta akan bermigrasi menuju elektroda dengan muatan berbeda, di mana kecepatannya sebanding dengan besarnya potensi zeta. Ikatan koloid dengan air itu sangat kuat. Kenapa coba sangat kuat? Karena koloid-koloid bermuatan tak sejenis saling tarik-menarik, melebihi daya tolak menolaknya, sehingga terjadi flokulasi. Terjadinya flokulasi itu menunjukkan potensi perubahan potensi zeta yang rendah. Medium nonpolar, kestabilan koloid. Dalam medium nonpolar itu kestabilan koloid karena fenomena hidrasi, yaitu peristiwa tarik-tertariknya muatan positif air pada muatan negatif koloid sehingga terbentuk lapisan pelindung dari air di sekitar partikel, mencegah terjadinya flokulasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika masih ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.